Halo, selamat siang teman-teman semua. Kita mulai saja yuk Siap. materi pertama kita pada hari ini. Ayo teman-teman semua bisa dinyalakan dulu kameranya. Kita akan absen terlebih dahulu ya teman-teman semua ya. Oke, kita mulai absennya dari Azam. Azam sudah hadir? Hadir. Azam hadir. Oke. Selanjutnya yang kedua ada Kanavaro. Kanavaro sudah hadir. Hadir. Kanavaro sudah hadir. Oke. Selanjutnya Ahava. Sepertinya Ahava di sini belum ada ya, teman-teman. Kita lewat dulu. Lalu Kanza. Kanza sudah hadir. Hadir. Kanza hadir. Oke. Lalu Teja. Hadir. Teja hadir. Oke. Lalu Farid. Farid Hadir. sudah hadir. Hadir. Oke. Lalu Zaki, Zaki sudah hadir. 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 Oke, dah. Tinggal apa ya yang belum masuk. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat teman-teman semua? Sehat. 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 Oke. Dijaga ya teman-teman kesehatannya, soalnya sekarang lagi banyak musim sakit, termasuk Kak Willy. Di minggu lalu Kak Willy sakit ya teman-teman, makanya kemarin nggak masuk. Kemarin teman-teman di minggu lalu belajar bersama siapa? Masih ingat? Sama Kak siapa kemarin? Teman-teman? Lupa? Lupa. Kemarin belajar bersama Kak French ya, teman-teman ya. Betul? Kak French ya. Belajar apa kemarin sama Kak French, teman-teman? Sama Kak French? Masih inget gak? Belajar apa kemarin? Lupa. Kemarin teman-teman belajar tentang perulangan bersyarat ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, teman-teman udah pada makan belum, teman-teman? Semua? Belum. Udah. Belum? Kenapa belum makan? Hmm. Udah? Udah. Udah ada yang belum. Udah. Yang sudah makan sama apa tadi, teman-teman? Masih kuning. Makan sama nasi kuning. Oke, balik ya. Oke, teman-teman semua. Untuk di materi kita pada hari ini, kita hari ini akan belajar apa? Kita hari ini akan membuat sebuah eh, random number atau kita akan acak number. Contohnya seperti apa? Saya mau share screen dulu ya, teman-teman ya. Ya, layar kali ini sudah terlihat belum, teman-teman? Sudah. Ah, jadi di hari ini kita akan belajar tentang bilangan acak ya, teman-teman semua. Di sini untuk bilangan acak dan rentang itu fungsinya untuk apa? Misalkan nih, teman-teman di sini kan ada contohnya. Ini kalau dibuka dulu. Nah, nih, kalau kita pencet menara hijau, di sini akan ada air yang berjatuhan. Nah, air yang berjatuhan ini akan acak jatuhnya, teman-teman. Nggak jatuh di tempat yang sama. Bisa di kiri, kanan, atau tengah. Gitu. Nah, itu akan berhubungan dengan materi di hari ini, yaitu ada tombol baru namanya pilih acak. Yaitu tentang bilangan acak dan rentang, teman-teman ya. Ini akan berguna ketika nanti kita akan buat game, misalkan akan ada musuh yang spawnnya atau muncul secara acak ya, teman-teman. Kan nggak mungkin musuhnya muncul di tempat yang sama terus kalau kita bermain game. Nah, jadi kita hari ini akan belajar bagaimana cara menggunakan bilangan acak ketika memprogram game. Kita akan Hmm. belajar cara mengatur posisi secara acak untuk sprite. Kita akan belajar apa rintungan rentang nilai bilangan. Nah, pilih acak itu udah pasti acak ya teman-teman. Angkanya bisa 1 sampai 10, bisa 5 sampai 12, bisa 55 sampai 135. Ini bisa kita gunakan di variabel-variabel tertentu, di bagian-bagian tombol tertentu. Oke? Misalkan yang bisa kita gunakan di bagian pergi ke, ya.
Atau kita bisa gunakan pakai glide to juga atau meluncur. Contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan ya, kan kita udah belajar tentang X dan Y ya teman-teman. X dan Y itu kan kiri kanan. X itu kiri kanan. Y itu atas bawah kan. Masih ingat teman-teman semua tentang X dan Y? Masih ya? Masih Oke. Coba kalian mau tanya dulu deh teman-teman. Kalau X itu, kalau ke kiri itu X-nya negatif atau positif? negatif, Negatif. Kalau ke kanan? positif. Positif. Kalau ke atas, itu Y atau X yang diubah? Y. Y. Negatif atau positif Y-nya, Izaki? Hmm, negatif, Ke atas. Ke atas itu Y-nya positif. positif. Ke bawah baru negatif ya. Jadi di sini teman-teman kalian akan contohin ya. Yaitu ada contohnya di area koordinat. Nah, Scratch itu kan pada umumnya udah kita ketahui ya teman-teman. Kiri ke kanan itu X-nya itu minus 240 sampai 240. Kalau Y itu dari 180 sampai 100 minus 180. Misalkan nih, Kak Willy contohin yang pertama ya teman-teman. Ada contoh yang pertama. Misalkan kita mau muncul di sini, tapi munculnya secara acak teman-teman. Nggak mau di tempat yang sama. Berarti kita bisa lihat nih. Berarti X-nya itu, kalau kotak ini tuh berapa sampai berapa teman-teman? X-nya doang. Sampai nol. Ya, dari sampai 0 dari berapa? Dari 240 240 atau minus 240? minus. Minus 240 ya. Minus 240 sampai 0 kan kalau kita mau muncul di sini secara acak. Berarti sama teman-teman bisa menggunakan pilih acak dari minus 240 sampai 0 seperti yang ini. Oke? Agar munculnya kiri kanannya secara acak, tapi acaknya kita batasi teman-teman dari kiri sampai kanan doang. Terus kalau Y-nya berapa sih teman-teman kotak ini itu? Kalau kotak ini doang Y-nya 180 sampai sampai nol. sampai 0 ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan Y pilih acak 0 hingga 180 ya, teman-teman. Berarti jawabannya yang tepat yang ini, yang kedua. Makanya di sini isi 2. Oke? Sekarang Kak Willy mau tanya ke teman-teman, coba biar kalian paham. Coba Kak Willy mau tanya ke Farid dulu deh, Farid. Kalau ini kira-kira pilih acak X dan Y-nya berapa, Farid? Mulai dari X-nya dulu coba. X-nya. Mm-mm. X-nya um, Yang kotak ini dua doang. 240. Eh, 240 sampai nol. Yang ini, yang kotak ini doang kan? betul, sampai 0. Berarti pilih acaknya bisa cari yang 0 hingga 240. Berarti yang mana? Kurang lebih bisa yang ini atau bisa yang ini ya. Sekarang Hmm. Kak Willy mau tanya Y-nya, Farid. Y-nya berapa, Farid? Y-nya. Y-nya minus 180. Sampai Minusnya 180 sampai nol. 0. Berarti kira-kira yang jawaban yang tepat yang ini atau yang ini? Yang satu Ini atau tiga? yang tiga. Yang Hmm. tiga ya. Jadi ini pilih acaknya 0 untuk X-nya. 0 hingga 240 ya. Yang Y-nya minus 180 sampai 0. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Tidak. Coba Kak Willy mau tanya sekarang ke Azam. Coba Azam. Ini kotak yang ini, X dan Y-nya berapa sih, Azam? Hmm. Dari X-nya dulu. X itu yang ke samping. X-nya berapa di sini kotak ini? Oh, 240 sampai nol. 240 sampai 0. Berarti pilih acaknya yang 240 sampai 0 ya. Betul? Bisa, berarti Ya. bisa antara nomor satu atau 3 kan ya. Terus kalau Y-nya berapa, Y-nya Azam? 180 sampai nol.
180 sampai 0. Berarti kira-kira jawaban yang tepat yang 1, 2, 3, atau 4? 1. Yang ke 1. Gitu ya. Sekarang Kak Willy mau tanya ke siapa ya? Kak Willy mau tanya ke Teja, coba Teja. Nah, kalau yang ini Teja, kira-kira yang mana Teja tombolnya? Atau X-nya dulu deh. X-nya berapa Teja? X-nya minus 240 sampai 0. Minus 140 sampai 0. Jadi kalau kita... Jadinya yang Hmm. Kalau Y-nya? satu minus 180 sampai 0. Minus 180 sampai 0. Berarti kira-kira yang 1, 2, 3, atau 4? 3. Yang 3. Yang 3 kan ini 240, bukan minus. Eh, oh, ini Yang yang mana? 4. Yang 4 ya. Minus 240 sampai 0, X-nya betul, Y-nya minus 180 sampai 0. Nah, ini akan berguna teman-teman misalkan kita mau memunculkan secara acak tapi dibatasi. Misalkan kita mau muncul sprite-nya di sini doang. Berarti kita bisa batasi teman-teman. Berarti kita tentukan X dan Y-nya. Sampai sini yang mau tanyakan nggak teman-teman? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita langsung masuk ke prakteknya aja. Kita mulai dari nomor 19 bagian 1 tentang scratch bilangan acak dan rentang ya teman-teman. Di sini akan ada dadu teman-teman semua. Dadunya kalau kita klik akan acak ya. Jadi acak ini bukan hanya digunakan untuk X dan Y aja, tapi kita bisa ganti kostum. Nah, misalkan teman-teman contohnya ya, ada yang bulat-bulat kayak gini. Nih, kayak bulat kayak gini, bulat kayak gini, bulat kayak gini. Ini namanya sebuah variabel. Variabel sendiri di situ bisa kalian masukkan. Kayak ini juga tunggu 1 detik, ulangi 10 kali. Kalian bisa masukkan operator pilih acaknya, teman-teman. Nah, jadi di si dadu ini, dia punya banyak kostum. Ada berapa kostum di sini dadunya, teman-teman? Total 6. ada 6 kostum ya. Nah, berarti kalau kita mau klik dan dia bisa acak seperti ini, langkah awal yang harus kalian lakukan adalah kita bisa menggunakan ketika sprite ini diklik. Nah, biar nanti nggak langsung muncul si dadunya, kita bisa sembunyikan dulu teman-teman. Biar nggak kelihatan ketika dia mengacak dadunya. Lalu setelah itu kita bisa masukkan ganti kostum dan kita gunakan pilih acak total kostumnya. Berapa teman-teman tadi? 6. Nah, berarti kita bisa gunakan pilih acaknya 1 hingga 6. Karena ini cuma ada 6 kostum. Setelah kita ganti kostum bisa ditampilkan. Gitu. Oh, ya, itu dicek. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak. Udah. Nah, ini bisa seperti ini, teman-teman, secara langsung. Atau di sini, di Algonova bisa pakai cara yang kedua. Yaitu bisa pakai namanya ulangi, seperti ini. Tapi caranya masih sama aja sih. Bisa pakai ulangi, kayak gini. Terus pilih acak dari 1 sampai 6. Yang dimasukkan kalau di sini bukan ganti kostum. Bukan ganti kostum ini. Tapi kostum berikutnya. Lalu ditampilkan. Bisa juga seperti ini. Sama aja ya. Betul? Bisa tinggal dicek. Cuman kalau teman-teman mau betul, itu harus menggunakan cara yang kedua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak. Tidak. Kanza ada yang mau ditanyakan? Farid? Kanavaro? Tidak ada. Kalau mau foto, boleh foto teman-teman. Kali ini akan jelaskan langsung sampai nomor 4 ya. Oke? Kali ini kirimkan juga di grup WhatsApp juga teman-teman. Biar kalian paham. Cuman teman-teman harus dipelajari ya sekali lagi ya. Saya mau tanyakan dulu nggak teman-teman? Iya. Tidak. Lanjut ya. Ke nomor kedua. Nomor kedua, kalau kita pencet menara hijau, nanti dia akan berjatuhan secara acak. Caranya seperti apa? Kalau kita restart dulu ya. Kita mulai dari kosong. Nah,
Di sini nanti teman-teman bisa lihat ya, ini sama contohnya kalau kita pencet Najal, dia akan berjatuhan secara acak. Bagaimana dia bisa seperti itu? Di sini ada 3 sprite yang berbeda untuk air ya. Nah, di sini ada namanya pergi ke, dan kita bisa pilih acak teman-teman. Agar si ininya apa? Ini apa? Hujannya dia akan secara acak. Nah, berarti kita tentukan dulu hujan itu dia turunnya dari atas atau dari bawah sih teman-teman? Munculnya biasanya Dari atas. dari atas. Berarti kalau dari atas itu yang perlu diatur itu Y atau X teman-teman biar dia tetap di atas. Yeay. Ya. Berarti Y-nya tidak usah diubah teman-teman. Berarti kalian taruh di sini, gunakan bendera hijau, gunakan pergi ke, Y-nya udah biarkan aja 168. Tapi kan kalau kayak gini, si hujannya ini nggak acak kan teman-teman, nggak kiri kanan kan, dia akan tetap di sini aja, betul? Nah, X-nya itu harus kita acak biar dia munculnya random dari kiri, bisa dari kanan. Berarti sama teman-teman bisa masukkan pilih acak di sini. X-nya berapa sih acaknya? Kalian bisa, kalau kalian ketahui, scratch itu dari kiri sampai kanan, itu paling kiri itu tadi minus 240 ya. Sedangkan paling kanan itu 240. Kalau tengah, di sini itu 0. Oke? Berarti pilih acaknya, teman-teman bisa gunakan dari minus 240 sampai 240. Jadi kalau kita pencet bendera hijau, acak kan? Teman-teman, betul acak? Bisa dari kiri, kanan, tengah, gitu. Itu fungsi tombol acak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ya? Setelah itu, kita akan buat hujannya jatuh. Nah, untuk buat hujannya jatuh, teman-teman bisa pakai gunakan ulangi sampai. Ini yang kalian pelajari bersama Kak Fans kemarin ya. Oke? Caranya gimana? Caranya kita akan buat hujannya jatuh dulu dengan menggunakan ulangi sampai. Sampai apa? Sampai menyentuh tanah. Nah, tanah itu warnanya warna apa teman-teman? Coklat. 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 Berarti kita bisa gunakan menyentuh warna, pilih warnanya warna coklat. Selama dia tidak menyentuh warna coklat, hujannya akan tetap jatuh, teman-teman. Gunakan ubah Y. Gitu. Kalau dia udah sampai bawah, ke bawah itu, Y-nya minus atau plus, teman-teman? Minus. Minus. Minus ya, minus 10. Nah, selama dia tidak menyentuh tanah, dia akan jatuh terus tuh. Betul? Kalau dia menyentuh tanah, baru dia akan berhenti. Nah, sekarang tinggal bagaimana dia bisa bergerak terus. Nah, bisa kita gunakan namanya selamanya, teman-teman. Oke? Gunakan selamanya yang mencakup semua ini. Jadi kalau kita pencet bendera hijau, dia akan terus berjatuhan seperti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Habis itu teman-teman tinggal gandakan ke hujan yang lain. Cuman hujan yang lain itu ada ketentuannya. Dia jatuhnya jadinya samaan kan ya. Aneh kalau hujan jatuh bersamaan, betul teman-teman? Oke, nggak mungkin gitu. Nah, caranya biar nggak bersamaan seperti ini, di drop 2 dan drop 3 kalian masukkan ini nih, program 2 tetes hujan. Yaitu di awalnya kalian bisa gunakan sembunyikan dan tunggunya. Jangan masuk ke selamanya ya. Kalian masukkan tunggu 0, 0, tunggunya bebas sih teman-teman, 0,2. Itu ditampilkan. Begitupun yang hujan satu lagi. Kalian gunakan juga sembunyikan, tunggu, tunggunya misalkan 0,5. Kita buat berbeda ya. Itu ditampilkan. Nah, jadi hasilnya, kalau kita pencet seperti ini, hujannya akan berjatuhan secara acak. Apa bisa dipahami teman-teman? Ya, kalau sudah dicek saja seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kali kalau teman-teman mau foto boleh silakan foto ya. Hmm. Lanjut ke yang ketiga ya. Nomor ketiga itu sama aja, teman-teman. Cuman bedanya ini bola basket. Bola basket kalau kita pencet spasi, dia akan menendang bola basketnya ke gawang. Cuman acak ya, teman-teman. Tapi acaknya harus kalian tentukan.
yaitu harus masuk ke dalam gawang. Caranya seperti apa? Caranya nanti sama teman-teman bola basketnya itu dia akan dipencet spasi. Kalau kita pencet spasi, dia akan mulai dari kaki kucingnya dulu. Berarti kita pindahin, lalu gunakan pergi ke ya, teman-teman. Langkah selanjutnya, kalian gunakan meluncur dan tentukan X-nya. Berarti pakai pilih acak. X yang pertama itu kan bola basket itu paling kiri kan, paling kiri itu di sini ya, teman-teman X-nya ya. Berarti di sini kalau bola basket masuk ke gawang itu X paling mentok berapa di sini, teman-teman? Berapa? -78. -78. Kita atur X-nya dulu ya, -78. Terus kalau yang paling kanan, kalau bola basketnya di sini X-nya berapa, teman-teman? Berapa di sini? Ayo, 78. ini dilihat. Berarti X-nya berapa di sini? 75. 75 ya. Itu kalau kita pencet spasi udah bisa. Cuman Y-nya belum kita atur, makanya dia bisa ke kiri kanan ya. Terus kita atur juga Y-nya. Y-nya kita mulai dari yang paling bawah, dari sini. Berarti paling bawah itu di sini Y-nya berapa, teman-teman? -7. -7. Terus yang paling atas itu kan di sini. Paling atas itu berapa Y-nya? 62. 62. Jadi kalau kita pencet spasi, dia akan acak tapi tetap masuk ke dalam gawang. Apa bisa dipahami, teman-teman? Saya ya, kalau udah dicek. Oh, kucingnya ngomong dulu katanya, teman-teman. Saya selalu mencetak gol. Saya selalu mencetak gol. Tekan spasi dan lihat. Oh, salah. Saya ngomong kucing ya, bukan bola basket. Kita pindahin ke kucingnya. Taruh di bendera hijau yang kucing ya. Udah, teman-teman. Bisa dipahami? Saya. Sekarang kalian kerjakan 1, 2, 3 dulu, teman-teman, biar paham. Soalnya nomor 4 nanti kita akan bikin game seperti ini. Agak cukup panjang. Kalian fokus ke nomor 1, 2, 3 dulu ya. Oke, sekarang teman-teman bisa di share screen layarnya. Dicoba nomor berapa tadi? Nomor 19 bagian 1 ya. Tentang scratch bilangan. Untuk link Algonovanya seperti biasa kalian kirimkan di chat, Zoom, dan WhatsApp. Silakan dicoba. Nomor 3-nya kalian belum kirim kan ya? Nggak. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Jangan diem aja, teman-teman. Biar Kak Willy tahu teman-teman kesulitannya di mana. Ini kita akan bikin 2 game ya, teman-teman ya. Bisa nggak, teman-teman? Ah, Kalau udah klik, udah, udah bisa ya. Kalau udah bisa dicek, abis itu simpan ya. Jangan lupa ya. Karena kalau udah sampai nomor 3, keren. Sekali.
Kenapa pakai bendera hijau, Azam? Disuruhnya pakai apa? Kan disuruhnya pakai ketika sprite ini diklik, bukan pakai bendera hijau. Mhm. Kalau yang dadu, ya dilihat belum panduannya? Sama sembunyikannya kenapa masuk ke sini? Sembunyikannya di awal, di luar ulangi. Habis itu dia kostum berikutnya baru ditampilkan. Di atasnya ulangi. Di atasnya ulangi. Biar di biar acaknya nggak kelihatan aja. Baru ditampilkan. Kok disembunyikan lagi? Buat apa disembunyikan lagi? Nggak akan kelihatan apa-apa kalau disembunyikan dong. Coba klik dulu tampilkannya biar muncul dulu. Klik dulu tampilkan. Jangan ditaruh di atas. Jangan ditaruh di atas. Udah, taruh di bawah. Kenapa dipindahin lagi? Udah betul taruh di bawah. Cuman klik dulu tampilkannya. Geserin dulu ke bawah. Klik tampilkannya biar muncul dulu. Klik tampilkannya aja. Klik, klik. Diklik, jangan dipindahin. Nah, baru pindahin. Kak, tadi nge-lag keluar. Udah nggak apa. Langsung aja dikerjain ya aja ya. Kalau ada yang bingung-bingung boleh tanyakan ke kau. Saya udah kirimkan panduannya juga di WhatsApp kok. Oke? Hmm. Di-share screen ya, TJ ya. Yang ngomong itu bukan yang akan bergerak itu kan bola, karena Faro. Berarti Poigike itu harusnya di bola, bukan di itu. Pilih sprite-nya dulu. Nah, yang ngomong kucing kan? Berarti yang ngomong yang salah. Ngomongnya pindahin ke kucing berarti. Hmm. Yang bolanya itu hanya untuk bergerak aja. Kalau dipencet spasi, dia akan bergerak. Hmm. Sama Y-nya harus diacak ya, teman-teman. Bukan pakai bendera hijau. Oh, udah betul Zaki. Udah. Sip, kalau udah dicek Zaki. Save, save dulu. Save dulu Zaki, hilang nanti. Biasakan di save Zaki, simpan-simpan, dibiasakan disimpan. Nah, hilang kan? Bikin lagi coba. Kalau sudah jangan lupa disimpan. Sampai menyentuh warna coklat. Yang itu yang hujan 2 dan hujan 3 ada sedikit berbeda ya, teman-teman. Yaitu ada tunggu dan ada sembunyikan dan tampilkan. Kalian cek lagi. Kak, Ya, yang ini nggak mau kak. nggak mau kenapa. Kan itu dipencet spasi, bukan dipencet bendera hijau. Bolanya akan bergerak. Kenapa pakai bendera hijau? Kenapa taruh? Oh, Kan suruhnya pakai spasi. Bolanya bergerak itu bendera hijau itu hanya untuk kucingnya berbicara. terima kasih kak. Sama-sama. Mhm. Empat nanti kali dijelaskan ya. Nggak apa-apa. Kalau karena Farah mau coba-coba sendiri dulu boleh silakan. Itu ada game. Mhm. Azam yang pertama itu nggak usah pakai sembunyikan tampilkan. Yang sembunyikan tampilkan itu hanya air yang kedua dan ketiga saja. Kalau yang pertama ininya nggak usah. Sembunyikan tunggu sama tampilkannya nggak usah aja. Pisahin dulu selamanya. Selamanya pindahin dulu. Hilangin. Hilangin. Nah,
Lanjut ke yang kedua. Yang kedua baru yang kedua sama ketiga pakai sembunyikan, tunggu sama tampilkan. Tunggunya diacak ya, bebas. Waktunya sampai 11.35 ya, teman-teman. Habis itu kita lanjut ke nomor 4. Jangan diketik kayak gitu, Farid. Tentuin aja. Jangan kayak gitu, Farid, masukinnya. Kan pergi ke itu untuk menentukan basketnya mau mulai dari mana kan? Hilangkan. Jangan kayak gitu, nanti lama kalau kayak gitu. Tinggal taruh aja bola basketnya di kakinya. Nanti baru masukkan pergi ke-nya. Otomatis akan sesuai. Dia akan mulai dari sini langsung masukin. Gitu. Jadi Farid jangan masukin angka langsung, tapi dipahami. X dan Y-nya gimana. Mhm. Yang pertama itu, Teja tadi koneksinya putus-putus. Yang pertama itu nggak usah pakai sembunyikan sama tunggu. Yang pakai sembunyikan tunggu itu hanya drop 2 dan drop 3 aja. Selamanya geserin dulu, selamanya geserin ke bawah, pisahin. Nah ini hilangkan, hilangkan. Dah masukin selamanya lagi. Nah, yang drop 2 sama drop 3 tunggunya itu diacak. Bukan diacak ya, tapi sama Teja digantinya bebas. Jangan 0,522-nya biar dia jatuhnya tidak bersamaan. Diganti satu. Ada yang 1 detik mungkin atau 0,2 atau 0,3 atau 0,1 terserah. Coba tes lagi pencet bendera hijaunya. Mereka tidak akan jatuh bersamaan jadinya. Oh, ya, seperti hujan sungguhan. Lanjut nomor 3. Jangan diketik Farid sekali lagi. Kak Willy sudah bilang jangan diketik. Hilangkan dulu. Ini sama Farid. Tinggal dilihat aja. Kalau iya itu diketik, tapi sama Farid dilihat angkanya dari sini. Misalkan kan X-nya itu mulai dari sini sampai sini. Berarti bola basketnya pindahin ke sini, ke ujung kiri, ke ujung X-nya, ujung X gawangnya, ke sini. Geser dikit. Ini kurang geser basketnya. Bola basketnya geserin. Ke kiri, sampai mentok ke sini. Nah, batas akhir masukin bola. Nah, ini X-nya berapa? X-nya minus 80 kan? Berarti masukkan pilih acaknya. Berarti mulainya X-nya dari minus 80 sampai ke sini. Nanti ke sininya berapa? Tinggal dipindahin lagi bola basketnya sama Farid. Oke? Jangan langsung ikutin dari yang contoh. Tapi biar paham dulu. Hmm. Kanza udah dibikin dulu belum? Dua hujan lainnya. Tutup dulu. Ini kan ada dua hujan. Udah. Yang ini klik. Yang ini udah. Udah. Kok masalah? Coba cek. Cek lagi kan. Ini mah kenapa pakai pergi ke? Pergi ke-nya, Ini gimana? ulangi sampainya mana? Udah betul pergi ke-nya, ulangi sampainya mana? Belum ada. Ulangi sampai menyentuh warna coklatnya mana, Kanza? Hmm. Kenapa Farol? Kenapa ini pakai sprite diklik, Zaki? Kan dia akan bergerak kalau dipencet bendera hijau. Kenapa pakai ketika sprite ini diklik? Pakai bendera hijau. Nah, coba pencet bendera hijaunya. Nah, tuh. Dua tetes hujannya lagi udah belum? Coba buka tutup dulu.
Coba pilih yang kedua, yang ketiga. Ini tunggunya kenapa di sini? Harusnya kan tunggunya sebelum tampilkan. Sama diacak jangan 0,2 juga, diganti jadi 0,1 atau 0,5. Bebas untuk angka. Jangan 0,2, diganti dulu. Lagi. Biar acak, Bol. Nah, udah. Udah, itu 0,2 nggak apa-apa. Oh, dihapus lagi. Kak, terus Coba. ini gimana? Itu yang ngomong kan orang. Kenapa ini ngomongnya di bola basket? Nanti bola basketnya yang ngomong. Kan kucingnya yang ngomong, bukan bola basketnya. Ih, iyalah. Sebentar. Pergi kayaknya pindahin dulu ke bawah. Enggak, jangan semuanya. Jangan semuanya. Pergi kayaknya. Yang pergi kayaknya itu di bola basket. Bola basketnya udah betul. Azam. Cuman Hah? yang salah itu ngomongnya aja. Tadi pergi kayaknya udah betul. Oh, tadi gimana ya? Yang salah. Nah, X sama Y-nya harus diacak. Tapi acaknya harus masuk ke dalam bola Azam. Pakai acak. Jangan diketik langsung. Pakai acak. Jadi ini jangan ikutin yang ini. Nggak usah diikutin yang ini. Oh, Jangan langsung ikutin itu. Azam biar paham tutup dulu. Tutup dulu. Nggak usah ikutin itu. Azam, bola basketnya itu kan X-nya itu dari sini sampai sini kan. Kalau biar masuk bola kan. Sama Y-nya itu dia sampai gawangnya aja. Kayak gini. Oke? Berarti sama Azam, masukkan pilih acak dari X-nya dulu. X-nya dari sampai sampai dari berapa sampai berapa. X-nya itu kan kalau ujungnya sampai sini bola basketnya. Pindahin berarti bola basketnya ke sini. Nah, berapa di sini X-nya? 180. Satu apa? Itu Eh, nggak ada satu. minus 80. 80. Berarti diketik minus 80. Oh. Sampai ujung kanan. Sampai ujung kanan itu berapa? Berarti pindahin lagi basketnya. Nanti dilihat lagi X-nya. Berapa? Itu 4. Jangan 7. langsung ikutin plek ketiplek ya biar paham. Terus yang atas bawahnya. Atas bawahnya berapa? Berarti itu masukkan pilih acak gunakan Y. Kalau di paling bawah, di sini bola basketnya Y-nya berapa. Kalau di paling atas Y-nya berapa gitu. Mhm. Kenapa hilang Azam? Nggak sengaja. Nggak usah ikutin itu udah, tutup aja. Bola basketnya itu kan mulai dari kaki ini kan. Pindahin dulu dong, jangan langsung masukin meluncur pergi ke. Hilangkan dulu semuanya, hilangkan dulu. Bola basketnya kan muncul dari kaki. Berarti pindahin dulu ke kaki, baru masukkan pergi ke nya. Kenapa spasinya ikut dihilangkan, Azam? Spasinya kita masukkan. Pergi ke nya masukin. Baru gunakan meluncur pakai acak kayak tadi. Dari X sampai Y-nya. Dihitung sendiri pakai basketnya. Kenapa ditaruh di satu? Di X dan Y-nya, Azam. Itu salah. Itu detik.
Sudah semua teman-teman? Kanza sudah Kanza, share screen-nya hilang. Yaki udah, tinggal nomor 4 ya. Khalid sudah. Jadi sebenarnya nomor 4 kali ini jelaskan ya, teman-teman. Tunggu sebentar. Yang nomor 4 simple sih sebenarnya. Ya Azam, dipercepat Azam. Waktunya udah mau habis. Hmm. Tuh, ya. Jangan dihilangkan. Kenapa digeserin itunya? Kalau mau geserin, di ininya di layarnya Azam. Jangan geserin tombolnya, tapi layarnya digeserin. Ini nih, Azam itu bisa geser-geserin ininya kan, geser-geser. Coba klik tahan sambil, jangan tombolnya yang ditahan. Layarnya itu, klik tahan geser, coba. Bisa dipindah-pindah, itu tuh. Klik kiri, klik kiri. Jangan di zoom. Gini-gini Azam. Azam itu jangan geserin tombolnya kalau udah selesai, nanti bisa hilang. Ini Azam bisa geserin ininya tuh, ininya. Di putih-putihnya yang digeser tuh, bisa kiri kanan kan. Jangan tombolnya, kalau tombolnya bisa kegeserin terus hilang. Tuh, ini bisa digeser yang kiri, yang ininya. Ini diatur. Y-nya berapa dari sampai berapa? Y-nya yang dilihat bukan X-nya, Azam. Y-nya yang dilihat, Y-nya. Ini Sama-sama. ada ini ada X, ada Y. Dilihat dong. Itu kan Y yang diatur. Y-nya berapa? Yang ke atas tadi berapa Y-nya? Jangan dilihat yang bagian X-nya kalau mau atur Y-nya. Kan itu aturnya Y-nya. Y-nya, Azam. Astagfirullahaladzim. Y-nya, Y-nya. Dilihat dong, ini apa ini? Ini tuh X atau Y sih, Azam? X. Iya, dilihatnya yang Y-nya. Nah, Kalau sekarang tinggal Y. kucingnya. Kucingnya harus ngomong kalau dipencet bendera hijau. Bukan pakai spasi. Spasinya ganti jadi bendera hijau, pergikannya juga dihilangkan. Hmm. Pergikanya hilangkan. Nah, coba tes, pencet bendera hijau, terus kalau dipencet spasi dia akan menendang. Hmm. Pencet spasi Azam, pencet spasi. Spasi di keyboardnya Azam. Pencet spasi lagi. Udah betul kan masuk ke gawang terus. Kalau udah tinggal dicek aja. Nah, sudah semua ya. Sekarang Kak Willy stop share screen-nya. Jadi nomor 4, teman-teman, kita akan membuat game. Tapi gamenya udah ada programnya sebetulnya. Kalian tinggal masuk-masukin aja. Kak Willy share screen dulu ya. Oke, kayak Kak Willy sudah terlihat teman-teman. Sudah belum? Mhm. Sudah ya. Jadi kalau kita pencet bendera hijau, di sini teman-teman akan ada bola. Wing. Bisa mantul-mantul ya gamenya. Nah, ini kalau mau main game, teman-teman harus diperbesar. Ini kalau dipencet bendera hijau, sebetulnya sudah kita bisa gerakan di tombol bawahnya. Yang harus kita program adalah hanya bolanya saja untuk bisa bolanya bergerak, teman-teman. Bagaimana bolanya bergerak? Di sini juga udah ada tombol-tombolnya. Sebetulnya kalian tinggal masukin aja. Pertama-tama kita mulai dari penempatan awal. Penempatan awalnya, teman-teman kalian taruh mengarah ke arah 180 di awal dan pergi ke seperti ini. Oke? Setelah itu sprite
bola akan mulai bergerak ke arah yang tidak menentu. Dia akan jatuh, teman-teman. Tapi arahnya tidak menentu. Makanya kita gunakan putar di sini. Dan gunakan pilih acak dari minus 30 sampai 30 derajat. Jadi kalau kita pencet merah hijau, bolanya akan acak ya, teman-teman tuh. Muter-muter ya arahnya, betul? Bisa. Nah, kenapa 30 sampai minus 30 acaknya? Karena kalau segini tuh ke bawah ini minus 30 ujungnya sampai 30, teman-teman. Gitu. Oke. Setelah itu, teman-teman tinggal masukkan selamanya di sini. Dan ini ada pilih acak 80 sampai minus 80. Ini untuk apa? Untuk apabila ketika menyentuh platform, platform itu ini, teman-teman, dia memantulnya akan acak. Ya, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa acak. Jadi masukkan ke mengarah ke arah di sini. Udah selesai. Teman-teman kita bisa mainkan gamenya. Kita bisa geser-geserin aja. Bisa dipahami? Simpel kan? Kok salah? Bentar. Mhm. Mhm. Itu udah betul sih. Nah, coba kita cek dulu salahnya di mana. Oh ini sih, kayaknya kebalik aja teman-teman. Pergi ke sama mengarah ke arah. Nah kan kebalik doang. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau kita bentuk merah hijau sudah bisa mantul-mantul. Jadi kan hanya program bolanya saja. Program bolanya pun sebetulnya sudah ada. Kalian tidak usah buat lagi. Tinggal kalian masuk-masukkan sesuai dengan yang ada di contoh. Bisa dipahami teman-teman? Nah ya. Oke, silakan teman-teman coba kerjakan. Untuk panduannya juga sudah kami kirimkan. Coba nomor 40. Setelah ini kita akan membuat game dari kosong, dari nol. Panduannya kalau ini sudah kirimkan ya teman-teman. Dilihat ke bawah. Kan kalau mau mainin gamenya harus diperbesar ya teman-teman. Nggak bisa ketika di kecil kalian mainkan gamenya itu tidak bisa. Nanti programnya tidak bisa berjalan dengan baik. Kak, sudah. Sudah. Oke. Sudah dicoba yang bintang saja. Sudah. Kenapa kau sudah juga? Oke. Sip. Sudah coba bintang. Yang bintang sendiri ya teman-teman ya. Baik, tugas tambah. Itu nggak usah, itu jangan dimasukin di situ, Farid. Itu menyentuh platform itu kenapa dipisahin? Udah taruh aja di sini jika menyentuh platform. Nah, pilih acaknya itu bukan di situ buat mengarah ke arah. Kalau menyentuh platform kan akan acak geraknya. Kita masukkan ke mengarah ke arah yang di bawah yang jika menyentuh platform. Di bawah, Farid. Yang jika menyentuh platform yang ini diacak. Ya, masukin. Satuin dong. Kenapa nggak disatuin? Nah, kalau mau diperbesar, Farid harus, kalau mau dimain harus diperbesar dulu. Untuk nilai hijaunya. Kalau udah save, lalu cek ya. Teman-teman kalau mau perkecil, kalau udah membesar, pencet kotak yang ada di atas.
Kalau mau perkecil pencet ini. Kebalik ininya. Pergi ke dulu baru mengarah ke arah. Soalnya dia suka error kalau beda dikit dong. Nah, mengarah ke arahnya pindahin dulu. Udah dari mengarah ke arahnya aja. Oke. Tes dulu ya. Dah. Azam kalau udah di save lalu cek ya. Oke, sudah selesai semua, teman-teman. Sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke pembuatan game yang kedua ya. Oke, buat game yang kedua ini teman-teman, nanti kalau waktunya hanya sampai 12.20 ya. Jadi nanti teman-teman kalau nggak selesai bisa kalian sebagai tugas. Cuman kalau misalkan kalian bisa menyelesaikannya keren. Nah, sekarang teman-teman semua, kita akan buka nomor 19 bagian 3. Kalau yang nomor 2 ini bonus ya. Teman-teman nanti bisa coba aja sendiri seperti biasa. Jadi kita buka nomor 3 aja, scratch penembak. Jadi kita akan bikin game kayak gini. Ketika dipencet bendera hijau, dia bisa nembak bola, teman-teman. Bolanya akan berjatuhan, terus bisa kita tembak. Kayak gini. Set, 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 set. Gitu ya. Tapi tugas kita adalah, teman-teman, kalau menyentuh dia akan ada game over. Nah, untuk hari ini, teman-teman, kalian hanya cukup musuh muncul, musuh kedua dan ketiga kalah pergerakan tembakan. Kalau musuh utama nanti kalian modifikasi sendiri ya, yang ini untuk sebagai tugas bonus kalian. Nah, sekarang Kak Willy akan jelaskan dulu bagaimana bisa membuat game seperti itu. Ini kalau mulai dari awal, teman-teman, sebetulnya sudah bisa menggerakkan roket. Cuman di sini dia belum bisa menembak dan musuhnya belum muncul, teman-teman. Oke? Nah, bagaimana caranya agar bisa sesuai dengan yang ada di contoh? Kita mulai dari yang pertama dulu. Musuhnya akan muncul. Musuhnya itu pasti akan muncul dari sekitar sini ya, teman-teman ya. Dari atas, bisa dari kiri, bisa dari kanan. Berarti Y-nya itu kan kita akan tetapkan Y-nya berarti dari paling atas itu 180. Tapi X-nya harus kita acak. Acaknya berapa sampai berapa teman-teman berarti? Kalau dari ujung kiri sampai ujung kanan. Minus 240 sampai 240. Oke, pintar Teja. Berarti kita program dulu nih enemy-nya. Kalian cukup program aja di bagian start di sini, teman-teman. Dan kalian harus jangan lupa ditampilkan terlebih dahulu. Biar dia muncul ya. Tampilkan dan pergi ke nya. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Si, apa namanya? Si bolanya kita pencet tampilkan dulu. Terus X sama Y-nya Kawili nolin aja biar muncul. Nah, sekarang kita atur nih. Bolanya kan akan muncul dari sini, teman-teman. Berarti kita pergi ke yang ininya, hilangkan Y-nya dari sini. Bisa, atau bisa ikutin aja dari sini. 180 ya. 180. Setelah itu, kita akan acak bagian X-nya dari minus 240 sampai 240. Seperti yang tadi Teja bilang. Di bagian X ya. Minus 240 sampai 240. Nah, ini kalau kita pencet bendera hijau, bolanya kita sudah bisa muncul, teman-teman. Tuh ya. Acak kan bolanya. Tadi dari kanan munculnya. Sekarang dari tengah. Sampai sini yang mau ditanyakan teman-teman? Sampai musuhnya muncul? Tidak ya? Kan cuma masukin ini aja di bagian start. Yang untuk enemy. Sekarang yang kedua. Yaitu musuh kedua dan ketiga. Musuh kedua dan ketiga, teman-teman, kalian nggak usah ribet. Kalian cukup klik kanan di bagian enemy ini, lalu duplikat aja. Jadi ada 3 musuh. Terus kalau kalian mau ganti warna enemy 2 dan enemy 3-nya, kalian ganti aja di kostum. Ini kuning, ini pink, terserah kalian.
Udah gitu doang, teman-teman. Oke, nanti ada 3 bersamaan. Nah, biar nggak bersamaan, teman-teman, kalian bisa gunakan tombol tunggu di awal start bagi bola 2 dan bola 3 ya untuk musuhnya. Jadi dia nggak langsung muncul, yang muncul satu-satu. Baru dia muncul. Baru nanti muncul lagi yang ketiga. Jadi 1 dan 2 musuh muncul 1, musuh kedua dan ketiga sudah ya. Sekarang kalah. Kalah itu kalau roketnya menyentuh bola kan ya teman-teman ya. Menyentuh bola entah yang mana aja, bisa enemy 1, enemy 2, enemy 3. Berarti di spesifnya teman-teman di sini ada checking the loss, yaitu untuk cek kekalahannya sudah ada. Kalian hanya gunakan saja jika menyentuh menyentuh enemy 1. Dia akan kirim pesan, teman-teman. Siarkan kalah, loss. Kalah itu loss ya. Nah, cuman jangan menyentuh, kan kalah itu bukan hanya menyentuh enemy 1 yang biru aja ya, teman-teman ya. Tapi kalau menyentuh enemy 2 dan 3 pun, berarti kita gunakan operator yang sudah pernah kita pelajari, yaitu atau. Kita gunakan 2 atau seperti ini. Jika menyentuh enemy 1 atau menyentuh enemy 2 atau menyentuh enemy 3, kita akan mengalami kekalahan. Kita coba ya, teman-teman ya. Nih, kalau roketnya sudah menyentuh, dia akan kalah. Entah menyentuh yang manapun. Tuh, ada game over. Sampai sini bisa dipahami? Nah ya, berarti ini udah. Kalahnya sudah kita checklist. Sekarang kita akan buat program tembakan. Tembakan itu kalau kita klik, tembakannya akan muncul. Nah, yang muncul itu adalah fire kan ya, teman-teman ya, di sini ya. Apinya itu. Nah, apinya pertama-tama kita akan tampilkan dulu, biar dia kelihatan. Nah, apinya itu kan pasti mulai dari roket kan, teman-teman ya. Untuk tembak itu kan pasti munculnya dari roket ya. Terbang kayak gitu kan. Berarti sama kalian, gunakan pergi ke, cuman jangan yang X sama Y. Pergi ke spaceship. Jadi kalau kita pencet bendera hijau, dia akan langsung mulai dari sini. Dari, apa ini namanya? Dari roketnya. Oke. Nah, lalu bagaimana kita menggerakkannya? Menggerakkan si fire ini. Kalian bisa menggunakan tombol selamanya seperti ini. Di spaceship juga masukkannya. Selamanya. Dan kita gunakan namanya ulangi sampai menyentuh apa? Sampai menyentuh. Oh iya, sebelum ulangi kita akan tentukan arah dulu teman-teman. Mengarah ke pointer mouse. Oke. Nah, mengarah ke pointer mouse itu dia akan mengarah kalau sudah kita klik kan. Berarti teman-teman gunakan jika dulu di sini nih. Jika mouse ditekan ya, dia akan mengarah ke pointer mouse. Mengarah doang. Dan kalau sudah ditekan, dia akan bergerak kan, teman-teman. Untuk bergerak, gunakan gerak 10 langkah. Nah, gerak 10 langkahnya, teman-teman masukkan ke dalam ulangi sampai seperti ini. Oke? Jika mouse ditekan, dia akan mengarah dan dia akan bergerak sampai menyentuh apa? Sampai menyentuh musuh. Oke? Bisa sampai menyentuh musuh, enemy 1, enemy 2, enemy 3, atau ketika dia menyentuh pinggiran, teman-teman. Pinggir. Nah, teman-teman masukkan atau di sini. Masukkan ataunya yang banyak aja. Nah, masukkan ke 4 nih. Menyentuh pinggir, menyentuh enemy 1, menyentuh enemy 2. Nah, ini kalau kita klik dia udah bisa tembak ya. Tuh, teman-teman. Tuh. Sekarang tinggal bagaimana kalau menyentuh bola, dia akan bisa menghancurkan bolanya. Oke? Jadi sama teman-teman bisa di bagian ulangi sampai sini, gunakan lagi hmm, kirim pesan, broadcast, siarkan GAT nih teman-teman. Udah. Hmm. Tapi dia akan hilangnya kayaknya barengan nih. Tuh.
Hmm, udah bisa ya? Gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa? Yakin? Cukup panjang ya, teman-teman ya, bikin programnya. Oh. Hmm, 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 hmm. Oh, ini pantesan Enami 2-nya nggak masuk. Hmm, tadi ada program yang nggak jalan. Hmm, hmm, Enami apa sih? Enami 3. Enami 3 udah kan? Ya? Hmm, Enami 3-nya nggak mau dia. Hmm, hmm. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini Kak Willy, teman-teman akan simpan proyeknya di laboratori. Jadi kalian bisa kerjakan nanti. Misalkan udah selesai, ini kalian akan upload di laboratorium juga ya, teman-teman di bagian Scratch ini. Biar nanti kalian bisa lihat contohnya. Apa aja. Baik, Kak Willy, contoh game. Contoh game. Kalian bisa buka di Hall of Fame atau di kelas ya. Nah, kalian buka Hall of Fame, dilihat nih yang paling atas contoh game dari Kak Willy, klik. Nanti teman-teman pilih remix, nanti kalian bisa lihat hasilnya ya. Sekarang silakan sama teman-teman bisa dicoba dan di share screen layarnya ya, teman-teman semua. Mhm. Waktunya sampai 12.20 kalau nggak selesai sekarang. Oke. Cuman usahakan kalian selesaikan dulu sampai sekarang ya. Hmm. Dibuka contohnya ya, teman-teman ya. Kalau ada yang bingung, buka contohnya, bilang ke Kawin. Ya, teman-teman nggak bingung. Ya, jelek. Ini sudah nggak apa-apa. Coba aja dulu. Koneksinya ya Teja ya, putus-putus ya.
Dan mulainya berurutan, teman-teman. Itu contoh ya, Zaki ya. Zaki tetap harus buka yang versinya sendiri, oke? Hmm. Kenapa bisa? Zaki bisa? Azam bisa? Farid? Kanza, Teja? Hmm. Taking the loss itu kalah kalau menyentuh musuh, Azam. Jadi gunakan jika menyentuh enemy satu atau menyentuh enemy 2 atau menyentuh enemy 3 dia akan kirim pesan kalah. Hmm. Masih gak bisa itu untuk bolanya ya, Kanavaro ya? Bisa nggak? Coba buka bola hijau. Oh, udah betul. Ininya nih, di fire-nya, Kanavaro. Jangan menyentuh enemy satu aja. Tambahin lagi ataunya. Atau menyentuh enemy 2 atau menyentuh enemy 3 atau menyentuh enemy 4. Nah, udah cukup segitu. Tinggal masukin menyentuh enemy 3 dan menyentuh enemy 4. Enemy 2 dan enemy 3, sorry. Hmm. Nah, ulangi sampainya taruh di dalam jika. Masukkan ke dalam jika. Nah, ulangi sampai dia kan akan bergerak. Berarti gunakan gerak diulangi sampainya. Dan kirim pesan di sini. Siarkan broadcast. Siarkan atau broadcast. Broadcast. God. Udah selesai. Taruh diulangi sampai. Biar diperiksa terus. Dah. Coba tes. Sama taruh. Nah, harusnya udah bisa sih. Nah, udah save ya. Ya, 10 menit lagi ya. Teman-teman ya. Kalahnya belum ya. Mana Cannavaro kalahnya itu kalau menyentuh roket. Roketnya kalau menyentuh enemy satu, enemy 2 atau enemy 3.
Yang lain ada yang mau tanyakan nggak? Azam, Kanza, Teja, Farid. Coba yang bingung ditanyakan. Kenapa pakai mengarah ke pointer, Mos, Farid? Mengarahnya ke, nggak usah ini. Bola itu hanya pergi ke sama tampilkan aja di startnya itu. Nggak usah. Tampilkan. Udah gitu doang. Sekarang lanjut ke roketnya. Roketnya kalah kalau menyentuh enemy 2 dan enemy 3. Di checking the loss-nya di sini, jika menyentuh enemy 1 atau menyentuh enemy 2 atau menyentuh enemy 3, dia akan kalah. Kirim pesan ya, biarkan loss. Karena minus 240 sampai 240 azam. X-nya. Langsung ketik aja nggak apa-apa. Minus 240 sampai 240. Soalnya paling ujung kiri itu minus 240, paling ujung kanan itu 240. Mhm. Enam menit lagi ya, teman-teman ya. Yang belum selesai, oke nanti bisa dilanjutkan kembali. Kita akan coba yang bagian 3, yang bagian 4. Kak, habis kayak gini gimana, Kak? Biarkannya loss, kan kalah, bukan God. Kak, ini gimana kok Tinggal di munculnya program tingkat yang kayak, roketnya? ntar aja. Tinggal di program yang apinya. Nah, apa Zam? Kak, ini gimana? Apa itu program apa? Munculnya kok tingkat roket? Apa itu program apa? Bolanya mulainya Y-nya dong, pindahin dulu. Oh, Cari bolanya. Y-nya itu di atas ini minus 114 ya, minus 114 ya mulainya dari bawah. Mulainya dari atas. oh, oh, berarti yang ini tuh, kalau yang ini tuh shot. Kalau Y-nya dari situ ya mulainya dia dari bawah, dari roket. Nanti.
Kanza bisa Kanza. Habis itu kirim pesan. Jangan lupa Kanza di fire-nya. Hmm. Habis gerak siarkan God. Jadi kalau kena digerak 10 langkah. Di atas. Setelah gerak 10 langkah. Di atas. Nah, dah. Up. Dah, coba tes lagi sama Kanza. Nice-nya udah bisa sih. Hmm. Coba tembak. Hmm. Coba lebih akurat tembak ke. Langsung aja kena bola. Bisa kan? Nah, sip. Kalau udah save, tinggal di checklist ya kan saya. Kenapa jika checking the loss lagi? Kirim pesan dong, Zaki. Siarkan loss. Kalau menyentuh, kamu bukan menyentuh sprite satu, Zaki. Kan kalau roketnya menyentuh bola, kalah itu. Ini hilangkan dulu checking the loss-nya, ngapain? Siarkan loss. Kirim pesan. Siarkan ke atas. Kenapa ke bawah lagi? Kayak kirim pesan di sini. Ke atas. Nih, yang siarkan loss. Nah, roket itu akan kalah atau kalau menyentuh apa? Kalau menyentuh bola kan, enemy 1, enemy 2, enemy 3, berarti pakai atau di sini. Jika menyentuh enemy 1 atau menyentuh enemy 2 atau menyentuh enemy 3, baru itunya dihilangkan dulu. Ataunya yang dimaksud. Nah, ini kayak gini apa gimana, Kak? Iya, coba dilihat contohnya. Itu akan ada contoh game di atas. Tadi. Ini buat remix. Buka laboratorium, scroll ke bawah, scroll ke bawah. Nah, itu yang contoh game. Klik itu di atas. Kenapa ke bawah? Paling atas. Paling atas. Nah, gitu. Scroll ke bawah, masuk ke dalam project. Programnya seperti apa? Oke, teman-teman. Sudah 12.20 ya. Sekarang kita kembali dulu ke dalam Zoom. Jangan lupa teman-teman save dulu yuk. Pencet simpan dulu biar nggak hilang. Simpan dulu, simpan dulu. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Simpan dulu, simpan dulu. Udah ya. File stop dulu share screen-nya. Kita lanjutkan, teman-teman. Kita kembali ke Zoom. Udah ya. Sekarang kita tinggal kerjakan yang nomor 4, teman-teman. Dari nomor 1, gampang sih ini. Di sini soalnya rentang koordinat. Kita ingin memprogram sprite-nya itu hanya muncul di dalam air. Oke? Berarti di dalam air itu X-nya berarti sekitar berapa dan Y-nya berapa. Kita mulai dari X-nya dulu. Kalau ini mau tanya ke siapa ya yang belum tanya? Kanza deh. Dari tadi Kanza belum kalau tanya ya. Rentang X-nya berapa Kanza kalau di dalam air itu? Dari berapa sampai berapa air laut itu X-nya? X-nya berapa Kanza? Air laut itu kan ini segini. Dia mau munculnya di sekitar sini. X-nya berapa?
Dari berapa sampai berapa? Dari minus 240 sampai Sampai 240. 240. Oke. Sekarang Kak Willy mau tanya Y-nya. Siapa ya yang belum Kak Willy tanya tadi? Karena Faro sepertinya Kak Willy belum tanya ya tadi ya. Y-nya berapa karena Faro kalau mau muncul di dalam laut? Berarti kan Kenapa, Y-nya Kak? kalau udah. Nah, Y-nya berapa kalau mau muncul di dalam laut? Y-nya itu berarti kan dari sini sampai sini. Kalau dalam laut itu berarti Y-nya berapa sampai berapa? Minus 80 sampai 0. Kok Sampai 0 -20. sampai -20. Ya, sama teman-teman tinggal dicari aja nih. Yang X-nya yang dari -240 sampai 240 sampai yang Y-nya -80 sampai 80. Kira-kira yang mana? Yang satu, dua, tiga, atau empat? Jawabannya teman-teman. Coba kalau mau tanya Azam, jawabannya yang mana? Azam. Satu, dua, tiga, atau empat? Nah, Berapa? dua. Oh, dua. Kenapa dua? Ini dilihat di X sama Y-nya berapa di sini. Kan kita Wah. mau munculnya dalam laut. Mana? Tiga. Dilihat ya X sama Y-nya teman-teman ya. Oke, lanjut. Yang nomor dua. Di sini jumlah pengulangan acak. Pilih gambar yang tidak akan Anda dapatkan dengan skrip ini. Jadi kalau skrip ini dia akan mengulangi pilih acak 4 sampai 7. Jadi di sini garis hilangnya bisa 4 sampai 7 ya. Ubah X sebesar 60. Berarti cari teman-teman yang X-nya itu kurang lebih yang nggak ada 4 sampai 7 karena di sini jawabannya yang tidak akan Anda dapatkan dengan skrip ini. Berarti selain 4 dan 7 kita hitung ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau 6 masih termasuk ya teman-teman. Berarti ini bukan. Yang ini, satu, 2, 3, 4. 4 itu masih masuk nggak? Rentang 4 sampai 7. Masuk ya? Berarti bukan. Nah, yang 3 nih. Yang 3 masuk nggak teman-teman? 4 tinggal 7. Berarti jawabannya yang ketiga ini ya. Nah, di situ tinggal klik lalu jawab. Lanjut nomor 3. Musuh berbelok dengan nilai acak. Di sini udah kelihatan ya teman-teman. Cuma kalian lihat aja. Anda ingin memprogram seorang musuh muncul di sebelah kiri dan terbang ke arah acak yang ditunjukkan pada gambar. Masukkan rentang yang sesuai. Berarti dia akan muncul dari sini teman-teman. Dari kanan ke kiri geraknya. Oke? Berarti angkanya dari 0 sampai 180 kita. Oke? Tinggal tutup langsung jawab. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak? Tidak ada. Sekarang silakan teman-teman coba yang bagian 4 tentang periksa dirimu. Oke? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Kak Willy. Yuk, teman-teman bisa share screen lagi lah ya. Hmm. Teja kalau putus-putus nanti Kak Willy kirimkan rekaman videonya hari ini ya Teja ya. Biar Kak, Teja paham. Ya, yang ini yang mana ya jawabannya? nggak tahu dicari dong. Kan Kak Willy udah jelasin tadi. X sama rentang X sama rentang X sama rentang Y ini berapa? Hmm. X-nya dulu dong. X-nya dari berapa sampai berapa karena Faro dilihat. Kan mau munculnya di dalam laut. Berarti di sekitar sini aja X-nya berapa. Y-nya berapa. X itu ke kiri kanan, Y itu ke atas bawah. Mhm. Jangan asal jawab Zaki. Jangan asal jawab dilihat dong programnya. Dia mau muncul di dalam laut. Muncul dalam laut berarti itu kisarannya segini kan. X-nya berapa sampai berapa. Sama Y-nya dari berapa sampai berapa dilihat. Jangan asal jawab. Kalau asal jawab makin lama jawaban.
Nanti tunggunya jadi semenit, jadi 2 menit, jadi 4 menit, jadi 8 menit, jadi 16 menit. Kenapa di asal jawab lagi, Zaki? X-nya itu berarti kan berapa? Coba dinyalakan mikrofonnya. Tentang X-nya berapa, Zaki? Coba dinyalakan mikrofonnya, Zaki. Halo? Good. Nah, coba buka dulu. X-nya berapa sampai berapa kalau mau muncul di dalam laut? Minus 240 sampai 240. Oke. Y-nya berapa sekarang? Seratus Kalau delapan puluh sampai minus seratus enggak, delapan Y-nya, Y-nya itu di dalam laut. Dalam laut itu berarti di sini doang, dari sini sampai sini. eh minus 20 sampai 180. Oh, 180. Laut, laut. Laut tuh yang mana? Out yang ini. Iya, laut itu berapa? 180 itu berarti sampai sini dong. Sampai bawah. Ini udah bukan laut. Oh, minus 20 sampai minus 80. Iya, itu tahu. Udah, jawab. Cari jawabannya. Jangan asal jawab. Mhm. Lah, 200 sampai 280 mana? Udah kalau dikasih catatan, tinggal dilihat aja. Mhm. 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 Oke, sudah semua ya teman-teman. Sekarang kita kembali dulu ke dalam Zoom ya. Kalau stop screen-nya dulu. Oke, teman-teman semua sudah kembali ke dalam Zoom ya. Oke. Hari ini kita belajar apa saja teman-teman semua? Tadi tombol hijau itu kita belajar program apa teman-teman? Yang baru? Coba yang tahu bisa Bilangan dinyalakan tak mikrofon. beraturan. Jangan teberaturan berarti kalau teberaturan itu bisa diacak. Atur. Acak. Ya, kita bisa menggunakan program acak. Nah, itu tombolnya tadi warna apa teman-teman? Pilih acak Hijau. itu. Warna hijau, betul ya. Nah, ini kedepannya akan sangat berguna teman-teman ketika membuat game ya. Jadi kita bisa muncul random misalkan ada musuh, musuhnya acak geraknya bisa. Atau misalkan ada rintangan, rintangannya bisa muncul secara acak. Atau orangnya bisa diacak, kita geser-geser mau kemana ya. Tapi dengan rentang yang sudah disesuaikan. Oke, untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita foto dulu ya teman-teman. Silakan semuanya lihat kamera, kita foto bersama ya. Kalau dihitung, semuanya siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikut kelas hari ini. Kita jumpa kembali di minggu depan ya. Dadah. Dadah.